kita Nahdiyin ini mengikuti apa ya paling dimantepi oleh Mbah Hasim di tanggal 17. Sebagaimana pendapatnya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dan beberapa ulama-ulama yang lain. Sebetulnya buahnya mulai ada yang ngomong tanggal 9, tanggal 7, tanggal 11, tanggal 14, tanggal 17, 19. Misalnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu di beberapa riwayat mengatakan tanggal 19. Ada yang mengatakan tanggal 24. Dan lain sebagainya. Tapi itu tidak penting. Bersyukur sajalah. Alhamdulillah kita ini diwarisi oleh para masyayikh kita, oleh para sesepuh kita, untuk terus mengingat, untuk terus memperingati, menghormati bulan-bulan istimewa, bahkan hari-hari istimewa. Jadi, kalau kemudian kita ini melihat situasi di Indonesia hari ini, di beberapa daerah kemudian mengadakan nuzulul Quran dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Perlu untuk kemudian kita syukuri. Khususnya di bulan Ramadan ini, saya juga ikut mendoakan semoga mengingat bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan syahrul Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aitqun minan nar. Bulan Ramadan itu 10 hari pertama mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu merupakan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 20 merupakan dibukanya pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanggal 20 sampai Lebaran merupakan terbebasnya hamba-hambanya dari api neraka. Semoga kita semua ini benar-benar diberi rahmat, diberi ampunan, dan pada akhirnya kita semuanya dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Insyaallah. Tapi yang paling bagus bukan masalah turunnya sebetulnya, bukan masalah inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, tapi adalah bagaimana kita benar-benar sadar bahwasanya gimana ya caranya supaya kita ini sedikit banyak kita ini mampu untuk kemudian memahami Al-Quran dengan baik dan pada akhirnya mampu mengamalkan Al-Quran dengan baik. Mengingat bahkan Nabi dawuh, inna manzilatak ay fil jannah inda akhiri ayatin takra'uha. Awalnya apa lali sih? Yuqalu li sahibil Quran, Iqra wartaki. Ada riwayat mengatakan warta. Iqra wartaki waratil kama kunta turatil fid dunya. Fa inna manzilatak inda akhiri ayatin takra'uha. Besok di surga ini pancen awake dhewe kabeh ditakdir mlebu surga lho. Kita akan diberi pesan oleh malaikat. Kalau kita ini tercatat sebagai sahibul Quran, sebagai orang-orang yang memang sahibul Quran itu bukan penghafal Al-Quran saja, bukan. Cuman sahibul Quran itu sebagaimana dawuhnya Imam Nawawi dalam kitab Tibyannya. Beliau mengatakan ayil qari lil Quran al-amil bima fihi al-mulazim lahu tilawatan wa hifdz. Itu namanya sahibul Quran. Jadi selain orang yang senang deres Quran, kemudian mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, benar-benar istiqomah dalam menjaga bacaannya, menjaga hafalannya. Tapi diawali dengan bahasa al-amil bima fihi. Al-amil bima fihi. Yakni mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran.
Makanya mengingat itu semua, penting bagi kita ini kemudian memiliki apa ya, semacam keterkaitan dengan Al-Quran. Jangan sampai tidak. Orang kita sakrai, walau hanya sekedar satu halaman, paling tidak sebaiknya kita ini memang sehari itu tidak hanya dalam bulan Ramadan, setiap hari, paling enggak walaupun hanya sekedar satu lembar, satu wajah katakan, atau satu halaman, ya. Kalau satu lembar itu 2 halaman. Kita harus baca Al-Quran. Ya untuk tadi itu, siapa tahu kita ini bisa kemudian masuk golongannya orang-orang yang memang memiliki keterkaitan dengan Al-Quran yang pada akhirnya disebut dengan Sahibul Quran. Ada beberapa orang yang menurut kami itu salah paham terkait masalah hadis yang sangat populer sekali, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Itu biasa menjadi pedoman pondok-pondok Quran itu. Di beberapa panggung khutbah itu selalu mengatakan seperti itu. Orang terbaik dari kalian semua adalah orang yang mau belajar baca Al-Quran, kemudian mengajarkannya. Padahal suaranya tidak. Halo. Wah, kok rame. Halo, 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 halo. Lanjut, Gus. Oke, okay. Saya tadi ngomong bahwasannya ada beberapa orang itu kemudian salah paham dengan istilah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi orang terbaik di antara kita adalah orang yang mau belajar baca Al-Quran, kemudian mengajarkan bacaan. Padahal tegas masyayikh kita, ulama kita mengatakan artinya khairukum ay afdhalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama itu adalah alladzi jahada nafsahu fi hifdzil Qur'an. Orang yang habis-habisan meluangkan waktunya untuk kemudian menghafalkan Al-Qur'an. Wa fahmi ma'ani, kemudian berusaha sebisa mungkin untuk memahami maknanya dengan benar. Wa tafsiri ayati, dan mampu menjelaskan atau belajar menjelaskan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu, kemudian summa yu'allimuhu ghairah, baru mencoba untuk ngajari orang lain. Caranya bagaimana? Minimal, kalau lali ya redaksi ini, cuman kalau diiling minimal. Niku bi aywaddiha mujmalahu wa yad'u an-nas ila al-amal bil Qur'an. Untuk menjadi seorang guru Al-Qur'an, untuk menjadi seorang kiai Al-Qur'an, minimal harus benar-benar memahami atau mampu memilah-milah mana mufassal, mana mujmal, mana am, mana khos. Dan lain sebagainya. Prinsip Quran itu
Jangan sampai kemudian disalahartikan atau dianggap semudah itu. Tidak. Pokoknya Kak Jaluk, jenengan-jenengan kabeh yang berada di naungan forum pondok pesantren, khususnya di bawah naungan Nahdlatul Ulama pada umumnya, jenengan harus benar-benar membawa jamiah ini merupakan jamiah sih benar-benar ilmiah. Jangan sampai kemudian karena keterbatasan kemampuan kita membuat orang lain salah paham dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ada penjelasan, tafsir, takwil yang lebih nyata untuk memahami Al-Quran daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin ada yang jauh lebih paham dengan apa yang dikersaknya oleh Mbah Kanjeng Nabi melebihi pengetahuan, pemahaman para sahabat yang berada di samping beliau. Dan tidak mungkin memahami akwal wal ahwal para sahabat melebihi para santrinya, yakni para tabi. Tidak mungkin ada yang jauh lebih mengerti apa yang dikehendaki para tabi'in melebihi atba'it tabi'in dan seterusnya. Nyampe kita. Makanya jangan kemudian misalnya kayak hari ini misalnya, kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ketika di rumah kami ada haflah. Kebetulan ketika itu di dalamnya Gus Ahmad, di pondoknya Gus Ahmad di Pondok Queen Al-Falah. Saya masih ingat ketika Gus Ibni kakak kami menyampaikan bahwasannya pokok ngaji itu penting banget. Ngaji itu segala-galanya. Ojo sampai ngaji, ojo sampai awakmu kabeh gak ngaji. Mergo awakmu gak ngaji, kamu tidak bisa menjadi solusi. Ininya begitu. Saya lupa kalau redaksinya. Ya memang tidak saya ingat-ingat ya, pokoknya tapi secara umum beliau udah begitu. Jangan sampai kamu nggak ngaji. Kalau kamu nggak ngaji, kamu tidak bisa menjadi solusi, walaupun kamu seorang santri. Kalau saya percaya bahwa ngaji itu adalah segala-galanya. Ngaji itu penting. Ngaji itu segala-galanya. Ngaji adalah kunci. Saya percaya. Tapi mencari guru yang benar, mencari sanad yang tepat, apalagi terkait masalah Al-Quran, ini bukan hanya penting, tapi maha penting. Kenapa kemudian ada teman-teman kita yang pada akhirnya mohon maaf misalnya memiliki pikiran-pikiran atau memiliki langkah yang agak ekstrim. Misalnya sampai mereka kemudian menjadi ekstremis, mereka kemudian anarkis, atau bahkan menjadi teroris misalnya. Apakah mereka semuanya nggak ngaji? Ngaji. Apakah mereka kemudian tidak bertemu dengan kiai? Bertemu. Apakah mereka kemudian tidak belajar? Bahkan mereka mengadakan beberapa kajian-kajian. Bahkan mengadakan beberapa kajian-kajian tafsir dan lain sebagainya. Mengadakan kajian-kajian terkait masalah hadis dan lain sebagainya. Wong rata-rata teman-teman itu adalah teman-teman yang dengan lantang mengatakan, ayo kita sekarang ini kembali ke Al-Quran dan hadis. Sebuah kalimat yang benar, tapi dengan maksud yang sangat menakutkan, dengan apa ya, bukan maksud yang menakutkan, bukan, tapi dengan dampak yang cukup mengkhawatirkan, begitu maksud saya. Poin yang ingin saya sampaikan apa? Oke lah, kita sampaikan bahwasanya ngaji itu adalah segala-galanya. Ngaji itu adalah hal yang sangat penting, tapi yang paling atau jauh lebih penting daripada ngaji adalah mencari guru yang tepat, mencari tukang kunci yang tepat. Ngaji adalah kunci, tapi tukang kuncinya ini yang paling penting untuk kemudian kita bangun. Makanya saya sangat berharap semoga pondok-pondok pesantren yang muktabar, pondok-pondok pesantren yang benar-benar memiliki sanad yang ada di daerah Lampung sana, benar-benar bisa
uh, ya Allah selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya, diberi kekuatan, kemudian kiai-kiainya ya juga dikasih istiqomah, diberi kesehatan dan diberi kemauan dalam berjuang ya, sungguh-sungguh. Karena jangan sampai kemudian masyarakat yang ingin memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala kebingungan dalam mencari sosok, dalam mencari guru. Guru itu penting tenan, apa meneh babagan Quran hadis. Guru ini segala-galanya loh, Pak. Guru ini benar-benar sangat menentukan sekali. Bagaimana tidak? Kalau di pondok-pondok biasa kita sebut dengan istilah sanad. Ya. Yang paling populer itu kan apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mubarak. Al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man sya' masya'. Sanad ini adalah bagian daripada agama kita. Kunci agamanya awake dhewe itu ya sanad. Laulal isnad, kalau tidak ada sanad, tidak ada guru, tidak ada dawuh dari yang sebelumnya, laqala man sya' masya'. Maka semua orang akan ngomong dengan sesuai otaknya saja. Dia akan ngomong sebebas mungkin. Dia akan ngomong apa yang pengen ia keluarkan dari mulutnya. Dan ini sangat berbahaya sekali. Makanya tadi saya ngomong, mungkin ajaan untuk kembali ke Al-Quran, langsung lihat Quran saja, sudah, nggak usah ketemu kiai-kiaian, nggak penting kiai, nggak penting guru, langsung Quran, langsung hadis. Itu omongan benar itu. Tapi itu sangat berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Makanya Imam Syafi'i nyata-nyata dawuh, masalul ladzi yatlubu al-hadis bila isnad. Ada di beberapa redaksi bila sanad. Kama salihati bi lailin yahtibu huzmata hatab. Wa fihi af'a wa huwa la yad. Benar ya? Benar ya? Wa fihi af'a wa huwa la yad. Orang ngaji, misalnya kayak Utsman. Orang ngaji tanpa guru. Apalagi berkaitan dengan Al-Qur'an, dengan hadis. Pemahaman Al-Qur'an, pendalaman Al-Qur'an, pendalaman hadis tanpa guru. Kama salihati bilailin. Kayak orang cari kayu bakar di waktu malam. Yahmilu huzmatal hatab. Yahmilu huzmatal hatabin. Dia ngambil satu, kalau bahasa Jawanya satu bongkok, satu ikat kayu, kemudian ia panggul di punggungnya. Setelah itu dia bawa pulang, dia anggap dia sudah berhasil membawa sesuatu, padahal wa fihi af'a wa huwa la yad. Padahal di situ ada ularnya, dia tidak tahu. Artinya ngaji ini bisa sangat berbahaya sekali kalau kemudian kita tidak mendapatkan tukang kunci yang tepat. Jangan sampai di antara kita, kemudian besok ketemu dengan malaikat Ridwan di depan pintu-pintu surga yang sudah beliau siapkan, yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hambanya yang beriman, tahu-tahu ditanya sama malaikat Ridwan, tiketnya mana? Kuncinya mana kalau kamu mau masuk? Kamu serahkan kunci, ternyata kamu membawa kunci yang salah. Tujuanmu benar, tujuanmu apa? Tujuanmu ya ke sana. Soal Allah Subhanahu wa taala, tujuanmu ke sana. Pengen masuk surga, lokanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya kamu nggak bawa tiket yang tepat. Kamu mau nonton 21, tapi yang kamu bawa tiket golden ditolak dul. Iya dah. Loh, positif gue. Iya kan, Tin? Betul enggak? Urapno mikmu, Tin. Mikmu lho, urapno. Sonmu coba pateni, Tin. Ben aku iso omong mbek awakmu. Nah, bener Pak, Tin? Nggih, terus. Jadi kita kayaknya ngaji, bawa kitab, ya berhadapan dengan guru. Tapi ketika kita cara milih gurunya ini salah, tidak jelas asal muasalnya, ya kan ya mengerikan, gitu loh, maksud saya. Makanya ada yang jauh lebih populer lagi, apa guys? Ya Allah, dawe Imam Rifai loh, apa? Masya Allah. Malam yakun lahu syekhun, fa syekhuhu syaitan. Malam yakun lahu syekhun, fa syekhuhu syaitan. Karena hari ini kita ini berada di media, di dunia yang mana media kita belajar itu banyak sekali, luas sekali, terbuka sekali. Jangan kemudian kita akhirnya tidak punya guru. Jadi guru sak wapedi, sak kecekel, sak ono.
Pokok ketok apik ketok wakeh umate, wakeh jamaahe. Wah, ini berarti guru yang benar. Oh, belum tentu. Ya tegas mengatakan. Dawe Fudel bin Iyad rahimahullahu taala. Alaikum bidarikil huda. Wala yaduruka qillatus salikin. Kamu harus tetap berada di jalur yang benar. Kamu harus tetap derek nih kiai-kiai yang benar. Walaupun followernya dikit. Walaupun nggak patek viral, paham ora? Pokok bener derek no. Lah iya, wa iyyakum wa tariqad dhalalah. Kamu jangan sekali-kali kemudian terbawa, terpancing, ikut-ikutan yang lagi marah. Lagi lah, wala taghtaro bikasratil halikin. Kamu jangan sampai tertipu hanya karena dia pengikutnya banyak, followernya banyak. Wong mugo kiai-kiai sing paling mutabar, kiai-kiai sing ora patek ketok. Kiai-kiai sing gak patek duwe akun, gitu. Follower gak patek enek. Ikhlas, ketulusannya jelas. Positif. Kayak kiai sing wingane diupload sampai Usman. Dawuhnya sedikit tapi menarik. Anak-anak aku kabeh ora pesene apa-apa. Aku ora butuh anak-anakku jadi sarjana. Aku ora butuh anak-anakku jadi kae, jadi kae. Wis pokoke anak-anakku salat. Salat. Kiai wis ngono kuwi tok. Carane salat piye carane salat? Ya salat di manut kiai. Salat kowe arep manut Quran. Carane piye? Kembalilah ke Al-Quran. Nggak usah kiai-kiaian. Kowe carane salat langsung sinau Quran ya cara. Tanpa kamu pernah bertemu dengan para masyayikh itu. Tanpa pernah kamu membuka kitab-kitabnya masyayikh itu. Tanpa kamu pernah membaca kitab-kitab taklifan para ulama-ulama kita terdahulu. Caramu piye? Makanya al-ilmu dinun dari kanjeng Nabi. Al-ilmu dinun wassalah din. Ilmu ini adalah agama. Salat kita ini juga bagian daripada agama kita. Fangduru amman ta'khuduna hadzal ilm wa kaifa tusalluna hadhihi shalah. Fangduru amman ta'khuduna hadzal ilm wa kaifa tusalluna hadhihi shalah. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Artinya apa? Kanjeng Nabi sudah membaca bahwasanya umat ini akan lama. Umat ini akan panjang. Orang kabeh menangi mbah Kanjeng Nabi. Makanya fangduru amman ta'khudhu dinakum. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi kalau redaksi hadis tadi itu fangduru amman ta'khuduna hadzal ilm wa kaifa tusalluna hadhihi shalah. Bagaimana? Ya sallu kama ra'aitumuni usolli. Lah mripatmu mulai kapan tahu delok mbah Kanjeng Nabi salat? Kanjeng Nabi dawuh tegas sallu kama ra'aitumuni usolli. Permasalahannya kapan? Kowe tahu delok mbah Kanjeng Nabi salat? Aku ngene kok gak oleh Din. Angsal, Gus. Aku panik gak kok. Ngeri sesuk wis posone lho, Din. Angsal, Gus. Aman, Gus. Ya. Ada deh. Ada intinya begitu. Saya dari tadi kan ngomong bahwasannya, oke, kalau Quran, loh tapi Quran menjadi ampuh tenan. Aku yo syahadah kuwi. Artinya saya sepakat nih bahwasannya Quran ini memang beda dengan awat yang lain, dengan azkar yang lain. Artinya walaupun misalnya, Al Usman misalnya, ora paham blas misalnya loh. Utawa aku utawa awakmu Pak Din, gak paham blas. Daripada gak dian. Tapi aku iso maca Quran, iku wis ganjarane luar biasa. Ganjarane wis tikel-matikel lah gampangane ngono Pak Din. Lah iya toh. Awake dhewe kan ngaji ikhya kan wis genah toh. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yuta'tiu fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajrun. Orang yang masih mau baca Al-Qur'an dan dia sangat kesulitan dalam hal membaca itu. Kangelan, maca tok kangelan apa meneh ngapal dis awake dhewe Mbak Din. Kan cangkem gak bakat ngene iki. Ngomongin Quran. Makanya aku gak tahu gelem diundang nuzul Quran ini kan ora mergo piye-piye. Mergo aku sadar diri Mbak Din. Mergo man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Orang itu penting sadar diri. Kenapa saya tidak mau diajak nuzul Quran? Mergo aku sadar aku duduk ahli Quran. Aku mergo aku Al-Kafirun gak apal-apal. Aku kon ngimami maca Al-Kafirun wis bat tok bulet wis gak tekan nggon. Aku mending pretel aku.
Mergo sadar diri aku makane. Tapi ternyata kesulitan yang ada di mulut kita dalam membaca Al-Qur'an itu pahalanya double. Pahalanya double. Tapi jangan diartikan kemudian oh berarti luwih apik wong sing angel maca Qur'an daripada wong ya ora iso. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa bihi mahir. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa bihi mahir ma'as safaratil kiramil bararah. Enggak bisa. Dia selalu mendapatkan penjagaan malaikat yang hebat-hebat, yang tangguh-tangguh, yang top-top. Tidak bisa, tidak bisa. Artinya tadi saya ngomong bahwasanya ya awak ini masih amatir, masih bakate ora ono nang Al-Qur'an, lesane abot maca Al-Qur'an, mripate sepet delok Al-Qur'an. Oh iyalah mripat-mripat ahli maksiat awake dhewe kan nyawang ya jelas ora usah. Ya kecuali lek misalnya kayak Mas Baha ini kan menjadi wong khusuk ya. Awake dhewe lho, Dit. Kayak awake dhewe kan ya pretel, awake dhewe maca wira sableng sak dodokan hatam. Maca Qur'an sak juz lho. Amin didelok ae cek pirang halaman. Pak enggak ngono ae. Pretel. Tapi bagi orang-orang yang kayak kita, tapi tetap memaksakan diri untuk baca Al-Qur'an, ya luar biasa, pahalanya luar biasa sekali. Makanya sampai didhawuhi Kanjeng Nabi, afdalu tilawati, afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Puntalah, maca tok niku pun istimewa. Tapi kalau pengen baik luar biasa sempurna, ya awakmu ya maca, ya paham, syukur-syukur apal. Ya kayak mau didhawuhi malaikat, awakmu ora mlebu surga tok. Lamun awakmu pancen apal Quran, ahli Quran tenan. Maca Quran. Sak pira apalanmu, sak pira lancarmu, sak pira dresanmu tekan kono kowe sesuk. Tekan kono. Artinya ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lebih lali kalau redaksi ini sing kula lali. Jadi Anas itu tatafawatuna makanatuhum. Anas tatafawatu makanatuhum fil jannah bihasabi tafawutihim fi hifdzil Qur'an wal amal bima fihi wa tadabburi. Jadi kita semua besok ini nang surga iku derajate menyesuaikan, sangat menyesuaikan. Sangat menyesuaikan. Artinya lah ahli panjenengan ahli Quran. Ya alhamdulillah dhewe dudu ahli Quran. Tapi ya tenang ae. Aku santai aku ya panggah duwe kitab cara ahli Quran ya panggah kudu entuk jatah ning surga aja sampai ora. Lah kuwi kan kemenangane awake dhewe ngaji. Jangan sampai kemudian karena kita ngaji terus merasa bahwasanya sing pantes mlebu surga ya aku tok lho, liyane gak. Pokoke gak kaya aku gak mlebu. Ya berarti ngajimu iki kurang suwi. Ngopimu kurang pahit, ngajimu kurang suwi. Kiaimu kentuk. Pokok awakmu sekali ngaji kok ngrasa wong liya iku gak pantes diselametne Allah Subhanahu wa taala, diparingi pengapura oleh Allah taala. Dilebokne surgane pangeran. Berarti bermasalah ngajimu. Nah iya toh. Makanya ada catatan. Kalau tulis nih. Enten catatan saya tulis. Hadis yang mengatakan bahwasannya uang itu kabeh bakal sesuk itu berbeda kualitasnya. Berbeda kualitasnya. Sesuai dengan tingkatan pemahamannya dan pengamalannya terhadap Al-Qur'an. Itu jangan kemudian diartikan annaman lam yahfad Al-Qur'an sayakunu fi aqalli darajatil jannah manzilatan. Ini catatanku. Annaman lam yahfadil Qur'an sayakunu fi aqalli darajatil jannah manzilatan. Jangan diartikan bahwasannya orang yang kebetulan tidak hafal Al-Qur'an, kemudian berarti dia kalau toh masuk surga berarti dia masuk surga yang paling rendah. Oh, enggak bisa seperti itu. Enggak bisa seperti itu. Atau diartikan ala anna darajat al-aliyah la yanaluha illa man hafidhal Qur'an. Dan jangan diartikan bahwasannya darajah atau tingkatan tertinggi di surga itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang mau menghafal Al-Qur'an. Tidak bisa seperti itu. Harus diingat loh ya, semua pasti sepakat bahwasannya rata-rata sahabat itu orang kufar. Orang nek generasi terbaik ngungkuli sahabat iki kene. Apa meneh wong Lampung, wong Ploso gak mungkin to. Nyedek itu gak mungkin. Apa meneh kok luwe hati. Gak mungkin. Toh sejarah membuktikan kitab kita semuanya
menyatakan kitab sirah awake dhewe. Sahabat itu ora kabeh hafal Quran. Rata-rata malah ora pati hafal Quran. Makanya kitab kita mengatakan bahwasannya aksaru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakunu huffadan li kitabillah. Lam yakunu huffadan li kitabillah. Walakin kanu huffadan lil amali bihi. Lil amali bihi. Para sahabat itu jarang sing hafal Quran. Utuh loh. Tapi beliau-beliau adalah orang yang habis-habisan menghabiskan usianya, menghabiskan umurnya dalam mengamalkan Al-Quran. Itu tak yang membedakan. Lalu kayak awake dhewe. Faman fatahu hadzal ajr. Siapapun yang tidak berkesempatan atau tidak diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, ora ditakdir oleh pangeran untuk menghafal Al-Qur'an. Ya wis, berarti yajibu ayajtahida bima yassarahu Allah taala lahu minal fadail. Maka dia berkewajiban, berkeharusan untuk benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirinya. Misalnya delok wajah-wajah kayak Usman ini kan ahli poso ya. Tapi poso terus min salatin wa tahajjudin wa qiyamin wa siyamin. Salate, mujahadae, qiyamul lail. Mula sama zikri. Wow. Amin masjid, itikaf. Ayo. Kuburan sarkop suwe-suwe, ya. Kuburan ya penting untuk mengingatkan kita ini ya tidak selamanya di dunia ini. Tapi aja terus aman kuburan. Ngaji wong kuwi santri niki Jazuli orang ngaji iki piye. Wong kuwi santri ini masaye lho, pondok-pondok saiki sing gede-gede nang kono. Mbah alumni Lirboyo lah. Alumni dia senang kono. Iku kabeh kiaimu kiai ngaji. Ora ono kiai kuburan ngarang ya. Sesekali ziarah kubur. Oh, cuk aman kuburan. Makanya kelingan biyen ana bocah ngapalne Alfiyah. Ditakoki mbek bapak, "Kon ndi sing makom nyapa?" Ngapalaken. Lho, makom ngapalne iki piye? Oh, ngapalne yo ning ndi nang kamar apa ning ndi yo. Ngapalne yo ning kuburan kesambet ya kemarin. Tapi tabarukan itu penting. Ziarati ahli sholah itu penting. Sowan wong-wong sing duwe kebagusan itu penting. Senaoso beliaunya sudah meninggal. Tetap beliaunya ahya inda Allah Subhanahu wa taala. Tetap iso nyafaati awake dhewe. Tapi yo aja sering-sering wong kabeh tugase ngaji. Wong iki pondok pesantren tugase ngaji. Pondok pesantren apa tugasnya? Senajan pondok-pondok sampean nuwun sewu, misalnya ono sekolahan dan sebagainya. Jangan kemudian panjenengan semua mengalahkan ngajine hanya demi sekolahan. Jangan. Barokai pun tok yakino, barokai enten ngaji, mboten teng sekolah niku. Sekolah niku penting untuk kemudian bagaimana adik-adik kita, anak-anak didik kita kemudian memiliki pengalaman yang lebih. Penting. Tapi ojo sampai kemudian mereka tidak ngaji. Ngaji ini dipenuhi. Kiai-kiai ini di ngalimne sing. Kiai ini lho penting iku kiai ini Pak Den. Kiai ini di ngalimne sing tenan, matlaah sing tenan. Ngaji sing tenan. Madhep tenan, mantep tenan. Yo koyo Mas Zulfi mau misale. Yo koyo awakmu dhewe Pak Den. Koyo Mbah Ali Usman mbah mergo Jenggote, Gus. Yo jenggote sembarang kali. Kawakane lho Pak kok dadi kiai ngaji kan berat iku malah. Hawane kan hawa dukun malah. Tapi kudu ngerti ya man, Kak omongin tok ya. Masih aku mau ngomong nih di sholatin, wa qiyamin, wa tahajudin dan lain sebagainya. Ono barang yang paling cepet nyebabi awake dhewe slamet ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Rupane apa? Rupane bi qadai hawaijin nas. Kamu 24 jam siap untuk membantu kepentingan orang lain. Bantu kepentingan wong liya itu bukan hanya sekedar awakmu itu kayak apa, sembako, enggak. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kemudian menyenangkan orang lain. Membuat orang lain itu tersenyum. Itu jenenge ngewangi. Ngelipur wong susah itu jenenge yo ngewangi. Bahkan hanya sekedar nyopo ngono iku jenenge yo ngewangi.
Apa meneh mereka memang benar-benar butuh. Gak iso mangan, gak iso berobat, kowe iso nyiapne. Sugih man. Aja melas-melas ngono kuwi. Heeh, ojo sugihno. Tangga-tanggamu pede nyawang awakmu ya. Aja sampai sambat kowe. Santri gak oleh sambat. Santri haram sambat. Wong liya gak apa-apa sambat. Santri ya apa maneh hafidul Quran sambat. Super haram. Gak oleh. Makanya aku mau kon hafal Quran. Siji gak bakat, mergo harddisk kainan Cina, gampang ngelak gitu. Harddisk kuwi elek. Ping pindhone aku ngerti bebane wong hafal Quran iki wakeh banget. Berat pokoknya. Pokoknya balik malih, sepaling penting mugi-mugi salebete poso niki awake dhewe kabeh mampu mengisinya dengan baik dan pada akhirnya nanti kita benar-benar mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai poso iki banjur lewat ngono ae. Lho tenan, aku kan bolak-balik lho. Apa namanya? Menyampaikan apa yang sering dawuhne Mbah Yai. Bapak kula niku anggere poso mesti dawuhne Syakia Abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yufa'lah. Cilaka-cilakane wong iku lamun toh menangi bulan Ramadan wis entek banjur dhek wong entuk mahfirah Allah Subhanahu wa taala. Iku cilaka-cilakane wong. Padha mek Syakia Abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Termasuk anak sing paling cilaka, anak sing wong sempat bukti nang wong tuwa. Anak celaka. Niki dawe malaikat Jibril sing diamini sampai Mbah Kanjeng Nabi.